Halo, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Aku punya satu pertanyaan besar, teman-teman. Mana pertanyaan ini sudah tumbuh, sudah muncul semenjak aku remaja. Insya Allah, pertanyaan ini tidak hanya menjadi pertanyaan untuk diriku sendiri, tapi juga pertanyaan pada kebanyakan orang, pada diri mereka sendiri. Mengapa sebagai manusia kita harus berusaha, kita harus usaha semaksimal mungkin sebisa kita untuk bisa. Dan aku baru mendapatkan jawaban dari pertanyaanku selama ini sekitar usia hampir-hampir 25 lah, 23, 24, 25. Teman-teman, sekitar umur-umur segitu. Dan ketika aku mendapatkan jawaban atas pertanyaanku itu, maka baru muncullah kesadaran pada diriku sendiri bahwa aku ternyata bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Ketika hidupku berubah, aku nggak mau hidup hanya sewajarnya, hanya senormalnya, hanya sekedarnya, hanya sekenanya, dan tanpa berlaku atau berbuat apa-apa. Kenapa sih kita disuruh untuk berusaha maksimal, berdoa maksimal, intinya semaksimal mungkin, baik lahir maupun batin, baik urusan dunia maupun akhirat, baik usaha di dunia maupun jalur langit. Memang ada takdir yang bersifat tetap, yang tidak bisa diganggu-gugat. Memang saklek itu adalah hak prerogatif Allah, tapi ada beberapa takdir yang bisa berubah-ubah sesuai dengan usaha kita sendiri. Dari situ, kita sebagai manusia sama Allah sudah diberikan keleluasaan. Kita sebagai manusia sudah diberi kesempatan sebenarnya. Manusia, lakukanlah yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun, jika kita tidak melakukannya, kita tidak memaksimalkannya, maka hidup kita ya biasa-biasa aja. Memang Allah sudah mentakdirkan kehidupan kita seperti ini. Tapi jika kita tidak berusaha, jika kita tidak memaksimalkan peluang yang Allah berikan, maka hidup kita juga tidak seperti apa yang kita inginkan nanti, kan? Usaha-usaha apa sih yang dimaksud di situ? Usaha-usaha seperti apa yang bisa kita lakukan maksimal mungkin sebagai manusia? Yang pertama adalah usaha dunia. Ya, belajar semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin. Kemudian berbuat baik semaksimal mungkin, melakukan hal-hal positif semaksimal mungkin. Itu untuk usaha dunianya. Yang kedua adalah usaha secara langitnya, yaitu ibadah. Ya, termasuk sedekah, sholat malam, ibadah sunnah yang lainnya, kemudian berdoa. Kemudian yang ketiga adalah sholawat. Sholawat ini adalah bagian dari doa ya teman-teman, dan ini masuk dalam kategori jalur langit yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Misal kita lahir dari orang tua yang cukup, sama-sama cukup, misalkan katakanlah kita bilang PNS gitu ya. Kedua anak ini kita sebut si A dan si B. Si A sekolah, kuliah seperti biasa teman-teman, karena memang dia orang tuanya cukup, ya dia sekolah di tempat yang bagus, dia kuliah di tempat yang bagus, seperti biasa. Kemudian si B, dia juga dari keluarga PNS juga, dia punya kesempatan sekolah di tempat yang bagus dan kuliah di tempat yang bagus. Tapi bedanya si B, usaha yang dilakukan si B jauh lebih besar daripada si A. Jika si A sekolah dan kuliah itu belajar ya belajar, tapi sewajarnya aja. Sedangkan si B ketika sekolah dan kuliah, dia benar-benar memaksimalkan kesempatan yang dia punya. Dia sungguh-sungguh belajar sehingga ketika teman-temannya mungkin sedang bermain atau sedang tidur atau apa ya, sedang senang-senang, dia gunakan kesempatan yang ada untuk belajar dan belajar. Karena dia sadar bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, maka dia pergunakan waktu yang dia punya benar-benar semaksimal mungkin gitu. Dia nggak mau sampai ada waktu yang tersisa yang dia tidak gunakan atau digunakan untuk hal yang sia-sia. Dari segi yang lain, si A ini anaknya dari segi agama juga
sholat 5 waktu, kita bilang standar gitu teman-teman. Tapi si B tidak hanya sholat 5 waktu, dia tambah sholat sunnahnya, ibadah malamnya, sholat tahajud, kemudian sedekahnya ketika dia punya uang jajan, dia kasih untuk sedekah. Kemudian yang terakhir, dia riadoh sholawat untuk kebaikan hidup dia di dunia maupun di akhirat. Kira-kira nih pertanyaannya, apakah hasil yang akan diterima nanti, kehidupan yang akan mereka terima kelak akan sama si A dan si B, walaupun basicnya mereka lahir dari keluarga yang sama? Nggak sama. Jika kita ibaratkan dengan anak tangga ya, kita lahir dari keluarga yang cukup, dari agama keluarga yang juga mendukung. Ketika mereka berangkat dari anak tangga yang sama, yaitu angka 10, maka hasil yang diterima si A misalkan 30 atau 40, maka insya Allah hasil yang diterima B bisa melampaui dari apa yang diterima si A, bahkan bisa 100 juga. Maksud aku di sini, kita ibaratkan dengan anak tangga tersebut bukan berarti yang 100 yang paling kaya, bukan. Jadi kita tidak membahas, tolak ukurnya bukan materi, tapi iya materi juga, tapi keberkahannya, keturunan yang baik, kemudian kecerdasan dari anak-anak kita, kemudian anak-anak yang sehat, keluarga yang sehat, dan lain sebagainya. Jadi satu aja usaha lebih yang kita lakukan dan orang lain tidak lakukan, maka hasilnya tidak akan sama. Karena Allah Maha Adil. Kenapa ketika sholawat kita inginnya lebih. Ya karena itu. Karena setiap usaha, setiap sholawat yang kita baca, itu semua dihitung sama Allah. Tidak ada satupun usaha dan sholawat kita yang lepas dari pengawasan Allah. Yang namanya usaha tidak ada yang enak. Tapi untuk hidup enak di dunia, terlebih lagi di akhirat, nggak ada yang nggak capek. Nggak ada yang enak. Namanya usaha memang harus melawan ngantuk, melawan malas, melawan rasa capek, melawan kemalasan, melawan rasa tidak enak. Dan itu semua awalnya memang sulit, tapi mudah ketika kita melakukannya, diniatkan untuk kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Oke, baik teman-teman, ini sudah terlalu panjang bahasannya. Semoga panjang kali lebar kali ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang mungkin teman-teman juga selama ini utarakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.